kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan uang luar negeri, ekonomi pembangunan. Disusun oleh kelompok 4, Mutia An-Nisa Arsasabil, Tia Raja Sinta, Maudi Wahyuni Ismaun, Hidayat, Thoriqul Balad, M. Supi. Kebijakan moneter, monetary policy. Moneter berasal dari bahasa Latin, yaitu moneta, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan uang atau mekanisme bagaimana uang disediakan dan beredar dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter, monetary policy, adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank yang meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter expansive atau monetary expansive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain: pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga permintaan. Yang kedua, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan mengatur tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Rasio cadang wajib. Rasio cadang wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan mengatur jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang keempat, yaitu himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Menurut Jafra, mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup 6 elemen, yaitu statutory reserve requirement. Bank-bank komersil diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank. Credit ceilings, pembatasan kredit. Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersil untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit. Government deficit, kebijakan dalam mengalihkan government demand deficit ke atau dari bank komersial yang secara langsung akan mengaruhi cadangan mereka. Common for, kebijakan satu pintu yang
memungkinkan bank-bank komersial mengatasi masalah likuiditas di bank sentral. Target pertumbuhan M dan Mo. Setiap tahun, bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang M sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Public share of the main deficit, uang giral. Dalam jumlah tertentu, demand deposit bank-bank komersial maksimum 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Alokasi kredit berdasarkan nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan intribusi barang dan jasa diperlukan oleh sebagai besar masyarakat. 1. Manajemen moneter konvensional. Pada dasarnya, ada dua paradigma dalam memahami mekanisme transmisi moneter, yakni apa yang disebut dengan paradigma uang pasif dan paradigma uang aktif. Perbedaan antara dua paradigma ini terletak dari penggunaan sasaran operasional yang digunakan dalam mekanisme moneternya. A. Uang pasif. Paradigma uang pasif percaya bahwa kesenjangan output merupakan kausal utama dalam mekanisme transmisi. Asumsi yang digunakan dalam paradigma endogeneous konvensional ini adalah: pertama, jumlah uang beredar adalah dependen terhadap suku bunga, uang adalah variabel endogen. Yang kedua, instrumen moneter yang dijadikan sasaran operasional bank sentral bukanlah jumlah uang beredar melainkan suku bunga. 2. Manajemen moneter Islam. Dasar pemikiran dari manajemen moneter dalam konsep Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Dalam teori Keynes telah dikenal bahwa adanya permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipengaruhi oleh keberadaan suku bunga. The theory of liquidity preference. Pergerakan suku bunga merupakan refleksi pergerakan permintaan uang secara spekulatif. Semakin tinggi permintaan uang untuk spekulatif, maka semakin rendah tingkat bunga yang berlaku di pasar. Begitu juga sebaliknya, Islam akan menghilangkan insentif orang untuk memegang uang yang menganggur idle pound, sehingga mendorong orang untuk melakukan A. Card, meminjamkan uang kepada orang lain. B. Penjualan muajal. C. Mudarabah. Dalam strategi manajemen moneter Islam, kita ada penurunan actual return dari investasi sektor real. Kondisi ekonomi sedang lesu. Maka hal ini akan direspon oleh para pemegang dana untuk mengurangi investasinya dan cenderung lebih senang memegang uang khas real. Dan apabila itu terjadi, kebijakan yang akan ditempuh pemerintah oleh meningkatkan biaya atas aset atau dana yang tidak digunakan, dress of idle fund, kebijakan ini akan memposisikan pemilik dana menanggung sejumlah biaya dari pengangguran uang. Akibatnya mereka akan menginvestasikan uangnya dan menurunkan permintaan uang kas real. Strategi dasar dalam manajemen moneter Islam menurut mazhab kedua, mazhab mainstream, adalah: pertama, tidak adanya suku bunga sebagai biaya dari modal, cost of capital, dan dikenakannya
pajak bagi aset produktif yang dibiarkan menganggur atau tidak digunakan, those of either fund. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemilik modal untuk menginvestasikan sejumlah kekayaan pada sektor real yang produktif. Yang kedua, adanya mekanisme sistem bagi hasil. Dalam transaksi sirkah akan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk secara bersama-sama ikut serta dalam kegiatan perekonomian yang pada akhirnya terjadi pemerataan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan dapat tercapai. Yang ketiga, terciptanya kepastian perusahaan yang didukung dengan tidak adanya suku bunga yang ditentukan di muka dalam transaksi peminjam-minjam, sedangkan satu-satunya perhitungan biaya dana pinjaman yang ditentukan di muka adalah perhitungan resiko bagi hasil. Strategi dasar manajemen moneter Islam menurut mazhab ketiga, yaitu pertama, bahwa penawaran uang MS mengikuti besarnya permintaan uang MD, atau dengan kata lain keseimbangan MS sama dengan MD selalu terjaga, sedangkan MD merupakan fungsi dari permintaan agregatif AD. Dengan kata lain, MS juga merupakan fungsi dari permintaan agregatif AD. Yang kedua, bahwa penentuan besarnya MS yang merupakan refleksi dari MD ditentukan melalui suratif proses musyawarah yang melibatkan para pelaku ekonomi di sektor real. Yang ketiga, suratif proses akan efektif bila masyarakat mempunyai pengetahuan merata, indicates knowledge. Kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah, government expenditure, sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Kebijakan fiskal dan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomi 4 sektor, di mana sektor-sektor tersebut antaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor dunia. Kebijakan fiskal dan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian 4 sektor, yaitu pertama, sektor rumah tangga (RTK), di mana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi, mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dan lain-lain. Yang kedua, sektor perusahaan. Kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga, yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsikan oleh masyarakat dan memberikan penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga berupa gaji, dividen, sewa, upah, bunga. Kebijakan fiskal dan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian 4 sektor, yaitu yang ketiga, sektor pemerintah. Kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan rumah tangga, di mana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan untuk hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang keempat, sektor dunia internasional luar negeri, di mana hubungan rumah tangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk
kepentingan rumah tangga dan untuk hubungan dengan perusahaan dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Dan selanjutnya akan dibahas oleh saudara kami Thorikul Balat. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalangkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan laju investasi. 2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial. 3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. 4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. 5. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Fungsi kebijakan fiskal. 1. Sebagai fungsi otoritas. Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan. Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 5. Fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. 6. Fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Adapun peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. 1. Menurunkan tingkat inflasi. 2. Meningkatkan produk domestik bruto. 3. Mengurangi tingkat pengangguran. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengaruh resiko kebijakan fiskal. Resiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan resiko fiskal dengan perlu untuk 4 tujuan strategis, yaitu 1. Peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan stakeholder dalam pengelolaan kebijakan fiskal. 2. Meningkatkan keterbukaan fiskal. 3. Meningkatkan tanggung jawab fiskal. 4. Menciptakan keseimbangan fiskal. Resiko fiskal dikelompokkan dalam 4 kategori utama, yaitu 1. Risiko ekonomi makro. Penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, dan lifting minyak. Secara umum, sumber risiko fiskal yang dihadapi oleh APBN terutama berasal dari 2 risiko utama, yaitu inflasi dan harga minyak. 2. Resiko utang dinamika ekonomi makro. Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa yang akan mendatang. Pada dasarnya, risiko utang terdiri dari 4, antara lain risiko pasar terbuka, risiko operasional, dan risiko reputasi. 3. Kewajiban kontingensi pemerintah pusat. Kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu
dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. 4. Desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara Republik Kesatuan Indonesia. Selanjutnya, pengertian utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Hasrat berhutang dan debt trap. Sejak merdeka, kebiasaan membiayai pembangunan dengan dana yang berasal dari hutang baik dalam maupun luar negeri masih dipelihara oleh teknokrat yang mengelola perekonomian negara ini. Hasrat besar di balik berhutang tersebut semakin terpelihara apik di Indonesia karena lembaga-lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia, Asian Development Bank mengamininya. Akibatnya sudah dapat dipastikan kecanduan berhutang menyebabkan ketergantungan yang sangat parah kepada negara-negara pendonor. Dampak dari utang luar negeri. Pertama, dampak langsung dari utang yaitu cicilan bunga yang makin mencekik. Kedua, dampak yang paling hakiki dari utang tersebut yaitu hilangnya kemandirian akibat keterbelengguan atas keleluasaan arah pembangunan negeri oleh si pemberi pinjaman. Dapat dilihat pula dengan adanya indikator-indikator baku yang ditetapkan oleh negara-negara donor, seperti arah pembangunan yang ditentukan, baik motifnya politis maupun motif ekonomi itu sendiri. Dampak positif utang luar negeri. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran, pendapatan dan belanja negara yang akibatnya oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri membantu pembangunan negara Indonesia dengan menggunakan bahan dana dari negara lain, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dampak negatif utang luar negeri. Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia. Salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh atau inflasi. Utang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN RI karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri hingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain. Selanjutnya, solusi terhadap hutang luar negeri Indonesia. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Kedua, meningkatkan pajak secara progresif. Ketiga, konsep pembangunan yang berkesinambungan. 4, menggalakkan kebanggaan akan produksi dalam negeri. 5, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang keadilan dan merata. Kesimpulan dari pembahasan kami di atas bahwa kebijakan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara sebagai penstabilan ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkan. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan dan mengawasi keadaan ekonomi.
Mungkin hanya ini pembahasan yang bisa kami sampaikan mengenai kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan utang luar negeri. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.